Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elfit, kali ini Kak Edu akan bahas materi Teorema Pitagoras. Materi ini dalam kurikulum 2013 masuk di semester 2 kelas 8 SMP. Nah, materi ini spesial Bang Edu berikan untuk adik-adik kelas 8 SMP ya. Oke, buat adik-adik yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel EduFit ya, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika. Oke, sekarang langsung aja ke materinya ya. Nah, materi yang akan kita bahas adalah ini ada peta konsep ya, yaitu yang pertama teorema Pitagoras itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah triple Pitagoras, kemudian segitiga, segitiga khusus, dan yang terakhir adalah penerapan teorema Pitagoras. Nah, kali ini kita akan fokus pada triple Pitagoras dulu, kemudian yang di pertemuan kedua nanti akan kita bahas yang selanjutnya. Oke, langsung aja ya kita bahas materinya untuk teorema Pitagoras ini. Oke adik-adik, ini adalah materi dasar tentang teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras itu erat kaitannya dengan yang namanya segitiga siku-siku ya. Segitiga di samping adalah segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya atau sisi tegaknya adalah A dan B. Jadi A dan B ini adalah sisi siku-siku karena masing-masing dapat siku-siku. Sedangkan yang C itu adalah sisi miring atau nama lainnya adalah hipotenusa. Oke, untuk kali ini Kak Edu tidak akan membahas bagaimana cara mendapatkan rumus, tapi ke langsung hasil atau ringkasan materi ya. Jadi untuk yang pertama ini yang harus kita pahami adalah teorema Pitagoras itu berlaku rumus seperti ini. Yang pertama adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita perhatikan C itu kan sisi yang paling panjang ya. Jadi kalau yang paling panjang itu didapat dari penjumlahan sisi pendek yang lainnya. Gitu ya. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini ditambah. Kemudian kalau ditanyakan A kuadrat berarti A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Dan jika ditanyakan B kuadrat, maka B kuadrat itu rumusnya adalah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi bisa dipahami ya. Kalau yang ditanyakan yang paling panjang berarti masing-masing dijumlahkan. Kalau ditanyakan yang pendek berarti yang paling panjang ini atau C ini kemudian dikurangi yang pendek yang lainnya. Begitu ya. Ini harus dipahami biar nanti adik-adik bisa mengerjakan soalnya dengan benar. Nah, karena teorema Pitagoras itu berkaitan dengan 3 sisi, maka ada yang namanya istilah triple Pitagoras ya. Itu berarti kan 3 ya. Triple Pitagoras berarti 3 sisi yang saling berkaitan ya. Misalkan A ini adalah sisi yang paling pendek, kemudian B ini adalah sedang, dan yang C ini adalah paling panjang. Maka berdasarkan teorema Pitagoras didapatkan nilai-nilai seperti ini. Yang pertama ada 3, 4, 5. Loh, maksudnya gimana? Begini ya, misalkan ya sisi yang paling pendek itu A itu misalkan 3 ya. Kemudian yang sedang itu adalah B yaitu 4, maka sisi yang paling panjang tentunya nilainya 5. Didapat dari mana? Didapat dari rumus Pitagoras ini. Oke, sekarang kita akan buktikan ya. Kita pakai rumus yang pertama dulu, boleh ya? Tidak masalah ya. C-nya kita ganti 5, berarti 5 kuadrat itu kan 25 ya. Kemudian nilainya sama dengan A kuadrat. 3 kuadrat nilainya adalah 9 ditambah dengan B kuadrat. 4 kuadrat nilainya adalah 16. Maka 25 nilainya sama dengan 9 ditambah 16, 25. Kan bener ya? Berarti triple Pitagoras ini 3, 4, 5 itu sesuai dengan teorema Pitagoras. Gitu ya. Nah, triple Pitagoras yang lain angkanya berapa saja? Yang lainnya adalah 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 12, 35, 37, 20, 21, 29. Nah, nanti kalau ada soal adik-adik pengen mengerjakan dengan cepat, maka hafalkan aja nih triple Pitagorasnya ya. Dihafalin aja. Tidak sampai 5 menit kalau adik-adik fokus menghafalkan pasti hafal. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 dan seterusnya gitu ya. Nah, triple Pitagoras yang Kak Idu berikan di sini ini adalah dasar ya. Jadi boleh dilipatkan. Misalkan 3, 4, 5 masing-masing kali 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Jadi 6, 8, 10 ini juga triple Pitagoras. Misalkan ya, yang sisi ini panjangnya 6. Sisi yang sini panjang 8. Berarti sisi yang paling panjang pasti panjangnya adalah 10. Silahkan boleh dicek pakai teorema Pitagoras ini ya.
Ya, ini tadi kali 2 ya, boleh juga kali 3. Kalau kali 3 berarti 9. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15, dan seterusnya. Kemudian triple Pitagoras yang kedua ada 5, 12, 13. Nah, nanti silakan adik-adik buktikan ya. Kalau sisi yang paling pendek itu 5, kemudian yang sedang ini 12, maka yang paling panjang pasti akan ketemu 13. Dan seterusnya sampai terakhir ini ya. Nah, perlu adik-adik ketahui, triple Pitagoras yang sering muncul loh ya, itu adalah yang bagian ini ya, yang bagian ini sering muncul. Yang 1, 2, 3, 4 ini. Yang kesananya sudah jarang ya. Tapi yang sering muncul, lebih baiknya adik-adik hafalkan saja yang 4 paket triple Pitagoras ini karena ini sering muncul. Tapi akan lebih bagus lagi semuanya yang ada di sini ini dihafalkan ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan soal ya. Oke adik-adik, sekarang ke soal nomor 1 ya. Soalnya seperti ini. Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Nah, ini untuk yang gambar A, ini ada angka 5, kemudian X, kemudian 13. Nah, kalau adik-adik sudah hafal triple Pitagoras, maka tidak usah menggunakan rumus Pitagoras. Apalagi kalau soalnya pilihan ganda, berarti langsung 5 berapa tadi? 5, 12, 13. Berarti X-nya sudah pasti 12. Ya enggak? Coba kita cek lagi. Ini kan 5, 12, 13. Ini triple Pitagorasnya. Berarti soal yang ini sama ya kan? Berarti jawabannya X-nya sama dengan 12. Oke, sekarang kita buktikan bahwa benar X-nya ini sama dengan 12. Kita gunakan teorema Pitagoras ya. Yang ditanyakan kan X. X kuadrat sama dengan... Karena X itu adalah sisi yang ada di siku-siku, maka caranya kita kuadratkan dulu sisi yang paling panjang, yaitu 13 ya. Yang paling panjang adalah 13, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah atau dikurangi. Dikurangi ya, karena yang ditanyakan yang pendek berarti yang panjang, dikurangi yang pendek yang lain. Tapi dikuadratin ya, berarti 5 ini juga kita kuadratin ya. Berarti X kuadrat nilainya sama dengan 13 kuadrat, berapa yuk? Iya, 169 dikurangi 25. Berarti X kuadrat nilainya sama dengan 169 kurangi 25, yaitu 144. Nah, ini kan masih X kuadrat ya. Kalau ditanyakan X saja, kalau kuadratnya hilang berarti yang sebelah kanan itu dikasih akar. Ya, wajib ya. Yaitu akar 144. Maka nilai X-nya sama dengan... Iya, 12. Berarti jawabannya 12 dong ya. Sama kalau gitu. Iya enggak? Iya. Oke, sekarang kita ke soal yang B ya. Yang B ini adalah X, kemudian 6, kemudian 8. Nah, apakah ini masuk ke triple Pitagoras yang istimewa? Tidak ya. Kenapa? Karena kan tadi triple Pitagorasnya yang pertama adalah 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Jadi kalau dikalikan 2 itu nilainya adalah 6, 8, 10. Nah, sisi yang paling pendek sudah benar 6. Tapi kan yang panjang harusnya 10. Ini bukan 10, tapi ini 8. Kan berarti kebalik ya. Yang 8 itu harusnya di posisi X ini. Berarti ini tidak berlaku 3, 4, 5. Maka karena ini bukan masuk ke triple Pitagoras yang istimewa, untuk mencari X wajib menggunakan rumus Pitagoras. Berarti caranya adalah X kuadrat sama dengan, karena X kuadrat itu adalah salah satu sisi siku-sikunya, maka nilainya sama dengan yang paling panjang, yaitu yang tidak dapat siku-siku ini ya, yaitu apa? 8 ya. Jadinya 8 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat. Gitu ya. Maka X kuadrat nilainya sama dengan 64 dikurangi 36. X kuadrat nilainya sama dengan 64 kurangi 36, 28 ya. Berarti X-nya sama dengan, kalau kuadratnya hilang berarti yang sebelah kanan dikasih akar 28. Berapa nilainya? Ya nggak istimewa ya, akar 28 itu nilainya pakai koma-koma, biarkan aja seperti ini. Jadi X-nya adalah akar 28. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, biar semakin lancar, Kak Edu berikan lagi soal yang lainnya, yaitu soal C dan D ya di sini. Yuk, yang C, di sini ada 7,2 kaki. Kemudian di sini ada 9,6 kaki. Berarti berapakah nilai C-nya?
Kalau mau pakai rumus berarti C kuadrat itu sama dengan, karena yang ditanyakan adalah yang paling panjang, berarti yang ini dijumlahin ya, tapi dikuadratin. Jadinya adalah 7,2 kuadrat ditambah dengan 9,6 kuadrat. Ini agak susah ya ngitungnya ya. Nah, nanti dilanjutin sendiri ya, berapa nilainya ditambah dengan berapa nilainya, nanti hasilnya sama dengan berapa, ini C kuadrat, kemudian C sama dengan akar berapa, gitu ya. Nah, untuk kali ini Kak Edu akan berikan trik yang lain, yaitu kita pakai triple Pitagoras. Caranya bagaimana? Ini ada 7,2 ya, kita anggap 72 saja. Kemudian 9,6 kita anggap 96, jadi komanya dihilangkan. Kemudian di sini nanti berapa nilainya gitu ya. Nah, dari 72 dan 96 ini kita akan cari perbandingan terkecil antara 72 dan 96. Nah, boleh dibagi berapa nih? Mau dibagi 2 dulu boleh lah ya. Mau dibagi 2 dulu boleh. Misalkan 72 bagi 2, 36. 96 bagi 2 yaitu 48. Masih bisa dikecilin lagi ya. Berarti dibagi berapa ini? Dibagi 12 langsung ya, boleh ya. 36 bagi 12 dapat 3. 48 bagi 12 dapat 4. Nah, di sini ketemu triple Pitagorasnya. 3, 4, berapa tadi? 4, 5, ya enggak? Berarti triple Pitagorasnya di sini adalah 3, di sini 4, yang di sini pasti 5. Nah, sekarang 3 menjadi 72 itu kali berapa? Ya kali ini. 12 kali 2 itu berapa? 24 ya, berarti kali 24. Berarti yang ini juga sama, berarti harus dikali dengan 24. 5 kali 24 berapa? 4 kali 5, 20 ya, nyimpan 2, 2 kali 5, 10, tambah 2 berarti 12. Nah, di sini jadinya adalah 72, 96, 120. Tapi masing-masing dikasih koma ya. Oke, sekarang kita kasih koma, kasih koma, kasih koma. Berarti jawabannya adalah 12. Berarti C-nya sama dengan 12 kaki. Gitu ya. Gimana? Bisa nggak? Kalau nggak bisa pakai cara ini, udahlah pakai cara biasa aja. Nanti kalian hitung ya, jawabannya C-nya akan sama dengan 12. Silahkan dicek nanti ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang nomor D ini, silahkan adik-adik cari menggunakan, mau pakai cara yang ini boleh ya. Misalkan ini angka berapa? 56, kemudian 106 ya, kemudian titik-titik dikecilin dulu. Nanti ketemu pakai triple Pitagorasnya yang mana yang ada di sini. Kemudian lakukan hal yang sama seperti contoh yang C tadi ya. Atau kalau tidak mau pakai cara yang seperti ini, adik-adik silahkan cari menggunakan rumus ini ya. A kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat, kemudian dikurangi 5,6 kuadrat. Dicari ya nilai A-nya sama dengan berapa. Kalau udah ketemu silahkan nanti jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke soal yang kedua. Oke adik-adik, sekarang ke soal yang kedua ya. Soalnya seperti ini, ada 2 soal. Ini kalau soalnya misalkan bentuknya pilihan ganda, pakai cara cepat boleh ya. Tapi kalau soalnya isi harus dikerjakan dengan caranya. Oke, langsung kita bahas ke yang A dulu ya. Di sini kan ada tanda coret 1 ya, berarti itu artinya panjangnya sama. Ini 12, berarti yang sini juga panjangnya 12, gitu kan? Nah, di sini ada angka 20, 12, kemudian di sini segitiga siku-siku. Maka nilai X-nya kan bisa dicari. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kalau dengan cara biasa, maka X kuadrat itu sama dengan sisi yang panjang, yaitu 20 itu dikuadratin, kemudian dikurangi sisi yang pendek, yang lain, yaitu yang di siku-siku ini ya, 12 kuadrat. 20 kuadrat berarti sama dengan 400, kemudian 12 kuadrat adalah 144. 400 dikurangi 144 berarti 256. Ini adalah X kuadrat ya. Kalau ditanyakan X berarti sama dengan akar 256. Berapa nilainya? Iya, 16. Iya, kalau adik-adik sudah hafal akar-akaran seperti ini. Kalau enggak, susah ya kan? Nah, Kak Edo akan berikan trik lain. Selain dengan menggunakan cara biasa ini, bisa juga dengan menggunakan trik yang seperti tadi ya. Yaitu dengan cara menyederhanakan kedua angka ini sampai mendapatkan perbandingan yang terkecil. Misalkan nih ya, 12 sama 20 itu kan masing-masing bisa dibagi 4 ya. 12 kalau dibagi 4 dapatnya 3. 20 kalau dibagi 4 dapatnya 5. Nah, di sini sudah ada 3 sama 5. Triple Pitagorasnya tadi kan 3, 4, 5. Berarti di sini pasti 4. Ya enggak? Nah, sekarang kita lihat dari 3 menjadi 12 itu kan artinya kali berapa?
kali 4 ya, berarti kali 4. 3 kali 4 12, 5 kali 4 20, berarti 4 kali 4 nilainya sama dengan 16. Sama dong jawabannya dengan yang ini, ya enggak? Nah, lebih cepat ini kan? Oke, sekarang ke yang B ya. Yuk, yang B. Sekarang kita lihat di sini ada 5. 5 berapa 13. Kalau belum hafal triple Pitagoras kan harus mencari sisi tegak ini dulu, ya enggak? Ini misalkan T, berarti T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Tapi kalau sudah hafal kan enggak masalah ya. Tadi sudah hafal ya. 5 berapa 13? Iya, 5, 12, 13. Ya kan, sudah ketemu nih 12. Nah, sekarang tinggal angka 12 sama 35. 12, 35 tadi triplenya berapa? Iya, 37. Ya, coba lihat yang tadi ya. Ini ya, 12, 35, dan 37. Ini juga triple Pitagorasnya. Maka untuk soal yang ini bisa langsung kita jawab bahwa nilai X-nya sama dengan 37. Ini kalau soalnya pilihan ganda ya. Kalau soalnya isi ya harus dikerjakan dengan cara seperti ini. Untuk mencari X berarti X kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 35 kuadrat. Nanti X-nya ketemu sama dengan 37. Silahkan buktikan ya, dicari dengan menggunakan kalkulator ya kalau misalkan masih bingung menghitungnya. Oke, sekarang kita ke soal yang ketiga, soal variasi lain biar adik-adik lebih memahami tentang teorema Pitagoras. Ya, soal yang ketiga seperti ini ya. Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah X, 15, dan X plus 5. Tentukan nilai X-nya. Nah, dari yang diberikan ini tentunya kita bisa melihat bahwa yang paling panjang itu pasti yang X plus 5. Ini misalkan C yang paling panjang. Nah, untuk yang X sama 15 mana yang lebih besar kita belum tahu ya. Nah, untuk soal yang seperti ini kita gunakan saja teorema Pitagoras biasa ya. Misalkan ini A, yang ini adalah B, maka sisi yang paling panjang atau C ya, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sekarang kita ganti C-nya dengan X plus 5 kuadrat, itu nilainya sama dengan A-nya kita ganti dengan X kuadrat, kemudian B-nya kita ganti dengan 15 kuadrat. X plus 5 kuadrat itu kalau dijabarkan jadinya adalah X kuadrat. Kemudian langkah yang kedua, semuanya dikalikan. 2 kali 5 kali X. 2 kali 5, 10. 10 kali X berarti sama dengan 10X. Kemudian yang terakhir adalah 5 dikuadratin ya. 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Nilainya sama dengan yang ini tetap X kuadrat, yang ini plus 15 kuadrat itu adalah 225. Nah, sekarang di ruas kiri dan ruas kanan ini masing-masing ada X kuadrat, kita hilangkan ya, kita coret aja. Tinggal 10X plus 25 sama dengan 225. Berarti 10X sama dengan plus 25. Kalau pindah ruas ke kanan jadinya min 25 atau masing-masing suku kita kurangi 25. Sehingga yang ruas kanan ini tinggal 200. 225 kurangi 25 nilainya 200. Ya kan? Maka X-nya sama dengan 200 dibagi 10. Nilainya sama dengan 20. Maka sudah ketemu nilai X-nya sama dengan 20. Gimana? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ke soal yang keempat. Oke adik-adik masih semangat ya, kita ke soal nomor 4, soalnya seperti ini ya. Perhatikan gambar di samping diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AC 40 cm dan BC 24 cm. Titik D terletak pada AB sedemikian sehingga CD sama dengan 25 cm. Panjang AD sama dengan titik-titik cm. Oke, yang pertama yang diketahui adalah AC 40 ya. AC itu berarti sisi yang miring ini 40. Kemudian BC-nya 24, ya sisi yang tegak ini ya 24. Kemudian CD-nya sama dengan 25, CD-nya adalah 25. Yang ditanyakan adalah panjang AD. Panjang AD itu berarti yang ini ya, berapakah panjang AD? Nah, kalau soal ini muncul di pilihan ganda, maka Kak Edu sarankan adik-adik harus hafal triple Pitagoras ya. Karena 24 dan 25 ini termasuk paket triple Pitagoras, yaitu 7 ya. 7, 24, 25. Coba kita cek lagi. Ya, di sini ada paket triple Pitagoras yaitu 7, 24, dan 25.
Berarti untuk panjang DB itu nilainya sama dengan 7. Nah, sekarang kita tinggal cari panjang AB ya. Berapakah panjang AB? Ya, kita gunakan yang ini segitiga siku-siku ABC ya. Ini ada 40, ini ada 24, berarti yang sini berapa? Gitu ya. Oke, kita pakai triple Pitagoras ya. Kita sederhanakan 40 dan 24 masing-masing bagi berapa? Iya, kalau dibagi 8 ya, ini dapat 5. Kalau bagi 8 ini dapat 3 ya. Di sini 5, di sini 3. Padahal kita tahu triple Pitagorasnya adalah 3, 4, 5. Berarti di sini sudah ada 3, kemudian ini 5, berarti yang belum ada adalah 4, ya kan? 3, 4, 5. Nah, yang tadi kan bagi 8. Nah, sekarang kali 8. 4 kali 8 nilainya adalah 32. Berarti panjang AB itu nilainya adalah 32. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah panjang AD. Berarti AD itu sama dengan AB dikurangi dengan BD. Ya enggak? Maka nilainya sama dengan 32 dikurangi dengan 7. Berarti sama dengan 25. Oke, bisa ya? Nah, ini adalah pakai cara cepat ya. Kalau dengan cara lambat silakan adik-adik gunakan rumus Pitagorasnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Ya, soal yang kelima seperti ini ya. Perhatikan gambar dua persegi di samping. Ini ada persegi ya, dua persegi. Kemudian panjang sisi persegi yang besar adalah 15. Ini panjangnya 15, 15. Pastinya yang ini juga 15 ya. Masing-masing 15. Kemudian luas persegi kecil adalah 25 cm persegi. Yang ini luasnya 25 cm persegi. Berarti di sini pastinya sisinya adalah berapa? 5 ya. 5 di sini juga 5. 5 kali 5 kan 25. Gitu kan? Yang ditanyakan apa? Tentukan nilai X-nya. Berapakah nilai X dari sini sampai sini? Panjangnya berapa? Ya kan? Oke, silahkan dicoba ya. Untuk yang soal nomor 5 ini silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerjakan dengan benar. Oke, untuk video yang pertama tentang triple Pitagoras kita cukupkan sekian. Dan untuk video selanjutnya akan kita bahas tentang segitiga-segitiga khusus dan juga penerapan teorema Pitagoras. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.